Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, truk tangki Pertamina menabrak 3 bangunan ruko di Cakung, Jakarta Timur. Ya, sopir truk terpaksa banting setir ke kiri guna menghindari motor berhenti mendadak akibat lampu penyeberangan. Truk tangki Pertamina menabrak 3 bangunan ruko di Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur. Sopir truk terpaksa banting setir ke kiri guna menghindari motor berhenti mendadak akibat lampu penyeberangan. Selain 3 bangunan ruko dan truk mengalami kerusakan akibat kecelakaan tersebut, sopir dan kernet sempat terjepit. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ya kan posisinya saya lagi jalan pelan, Pak. Depan itu ada motor 4 kalau nggak salah. Tiba-tiba itu lampu merah penyeberangan, tiba-tiba merah aja gitu. Nggak ada apa-apa, kuning atau gimana, langsung merah. Nggak ada. Otomatis kan motor pada berhenti tuh. Saya mah udah ngerem, udah ngelakson. Nggak kerem sama saya. Pasca kejadian, truk mengangkut BBM milik Pertamina dievakuasi dengan menggunakan mobil derek besar. Sementara arus lalu lintas kendaraan di sekitar lokasi kejadian, terutama dari Penggilingan ke Pulau Gebang, sudah kembali normal. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dan tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Bayu dan juga Yasmin di studio. Pemirsa, pada aktivitas pagi seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, memang di beberapa ruas jalan daerah Semanggi ini mengalami peningkatan volume kendaraan, mengingat pada pukul 8 juga sudah dimulai aktivitas perkantoran sehingga sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang melintas di kawasan Semanggi, Polda Metro Jaya pada saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di sana, di mana kecepatan kendaraan ini dipacu dengan kecepatan 20 sampai 25 km per jam. Namun hal ini selepas pada pembagian arus kendaraan yang akan mengarah ke Bundaran Senayan dan juga kendaraan yang akan mengarah ke Selipi ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan terjadi lagi ke kendaraan yang akan mengarah ke Bundaran Senayan. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda tentunya. Kemudian di arah tol dalam kota saat ini dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kemudian kepadatan kendaraan juga terjadi di arus lalu lintas dari Selipi yang akan mengarah ke arah Gatot Subroto ini dalam keadaan ramai cenderung padat, di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga lebih didominasi dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Untuk itu kami berharap juga bagi para pengguna jalan untuk Anda selalu berhati-hati dengan aktivitas angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Kemudian untuk di jalan Semanggi yang akan mengarah ke Sudirman pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar, baik kendaraan jalur sepeda motor maupun kendaraan roda 4 yang melintas di kawasan ini. Dan pemirsa, tentunya pada pagi hari ini sudah ada anggota kami yang berada di lapangan mengatur jalannya arus lalu lintas. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data Irsmas Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 196 kasus laka lantas dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 30 orang luka berat dan 277 luka ringan. Dari data tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari dan rentan waktu siang hari yaitu dari pukul 6 pagi hingga pukul 18.00 sehingga kami harapkan bagi Anda yang berkendara di waktu-waktu
tertentu seperti siang hari tentunya Anda dapat mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Hal ini untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Bayu dan Yasmin kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima bintang kebesaran negara Brunei Darussalam yang diberikan secara langsung oleh Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Bintang kebesaran negara Brunei Darussalam, darjah kerabat Laila Utama yang amat dihormati, dianugerahkan langsung oleh Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wadaulah kepada Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan tertinggi ini diberikan di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam di tengah kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan ini memiliki makna sebagai penghormatan tertinggi dari Kesultanan Brunei kepada kepala negara yang dinilai berjasa dalam mempererat hubungan kerjasama dengan Brunei Darussalam. Sementara itu dalam pidatonya di konferensi pers, maksud kami konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC ke-19 atau Persatuan Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan berhenti memperjuangkan rakyat Palestina untuk merdeka. Berbicara di hadapan Parlemen Turkiye di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka. Saya ulangi kembali di forum ini, sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi. Jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia, bisa bersatu. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, melalui kuasa hukumnya, Jokowi menutup pintu damai dengan penggugat Muhammad Taufik atas laporan dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Hal ini dikatakan Irfan menghadiri mediasi ketiga terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah SMA palsu di Pengadilan Negeri Solo. Sementara itu pemirsa, penggugat melalui kuasa hukumnya Andika Dian Prasetyo mengatakan pihaknya sebagai penggugat masih menghormati proses mediasi karena hal ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Untuk mediasi hari ini, khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat satu melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Kalau untuk tanggapannya kaitannya dengan apa tadi? Deadlock ya. Dari tergugat satu. Jadi begini, kami sebagai penggugat itu sebenarnya
masih menghormati yang namanya proses mediasi. Jadi proses mediasi ini kan diatur di dalam Perma dan kami menghormati itu. Sementara Michael Sinaga mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Ya, Michael membantah mangkir dari panggilan polisi sebelumnya karena dirinya sedang dalam kondisi tidak fit. Michael Sinaga selaku host Sentana Podcast memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Rabu pagi. Sebelumnya, MS atau Michael Sinaga tidak dapat memenuhi panggilan pertama ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan saksi karena kurang sehat dan meminta pihak kepolisian menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut. Michael pun mengaku kaget lantaran pemanggilan terhadap para saksi termasuk dirinya dilakukan dalam waktu cepat. Saya juga agak kaget, pemanggilannya itu sangat cepat dan waktu itu saya minta diundur 1 minggu, betul. Jadi saya bukan mangkir, jadi tidak seperti berita yang beredar. Saya memang sudah mengkontak penyidiknya, penyelidik bukan penyidik. Saya sudah mengontak penyelidiknya dan bisa di-reschedule. Nah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba datang panggilan kedua. Ini ada 2 ya surat panggilannya ya. Nah, dan sangat terkesan terburu-buru sih menurut saya. Kan ini hanya sebuah klarifikasi dan saya juga akan mempertanyakan. Dalam pemeriksaan tersebut, Michael memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian terkait kasus ijazah Jokowi. Meski demikian, Michael mengatakan tak memiliki persiapan khusus atau dokumen yang dipersiapkan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Seto Pratomo, dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Rektor dan sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Gugatan dilayangkan seorang advokat kepada 8 orang dan akan disidangkan pada 22 Mei mendatang. Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Kini sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang advokat bernama Komarudin. Total 8 orang menjadi pihak tergugat, mulai dari rektor, 4 wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, kepala perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo. Gugatan dilayangkan terkait ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan UGM. Beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya tadi. Dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut, yaitu 1 Rektor Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat. Ini alamatnya Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulak Sumur. Yang tergugat sebagai tergugat 1, kemudian sebagai tergugat 2 Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada. Menanggapi gugatan ini, dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo mengaku tidak siap dan menyerahkan sepenuhnya kepada Fakultas Kehutanan UGM. Tidak siap. Saya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih jadi. Orang itu harus jujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Gugatan ini dilayangkan pada 2 Mei 2025 lalu dan sudah terregister di PN Sleman pada 5 Mei 2025. Nantinya sidang perdana gugatan akan digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada 22 Mei 2025 mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menemui dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan UGM, Kasmujo. Pertemuan berlangsung di kediaman Kasmujo di wilayah Sleman, Yogyakarta. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersilaturahmi dengan dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, Bapak Insinyur Kasmujo. Hal tersebut ia unggah melalui akun Instagramnya sekitar Selasa sore.
Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dalam keterangan unggahannya, Jokowi menyebut Insinyur Kasmujo saat ini berusia 75 tahun dan mendoakan agar dosen pembimbingnya tersebut selalu diberikan kesehatan. Unggahan Jokowi ini seolah menjawab dari cuitan Dr. Tifa pada Selasa pagi yang mempertanyakan keberadaan Insinyur Kasmujo. Dalam cuitan ini, Dr. Tifa juga mengajak netizen untuk mencari Insinyur Kasmujo. Yang jelas saya bilang ini, terima kasih. Begitu datang saya terima kasih matur nuwun. Saya ditilii anak buah juru murid saya. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya, saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, enggak bisa menjawab. Ya saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Lagi-lagi sebuah perusahaan tour and travel di Pekanbaru Riau kedapatan menahan ijazah karyawannya. Ya, Wamenaker pun langsung menyidak lokasi, namun manajemen perusahaan tidak hadir di lokasi. Kemarin pemirsa, Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama dengan Gubernur Riau sidak perusahaan tour and travel di Pekanbaru Riau. Perusahaan bernama Sanel Tour and Travel ini menahan ijazah karyawannya. Meski Wamenaker menggunakan pakaian dinas, namun manajemen perusahaan tetap tidak menemuinya dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Wamenaker meminta perusahaan untuk mengembalikan ijazah pegawainya. Ini ruang tahun. Kita juga memberi sebuah Pemirsa, informasi penahanan ijazah didapatkan Wamenaker dari laporan pegawai. Dari laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawainya masih ditahan. Hal ini disampaikan para pegawai yang hadiri audiensi dengan Wamenaker dan juga Gubernur Riau di kantor Gubernur Riau. Mereka berkeluh kesah akan sulitnya mendapatkan kembali ijazah milik mereka. Ya kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Kita tabrak backingnya sekalian. Ya. Disnaker sendiri gimana Pak? Kalau ada Dinasker nih, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak, ya. Tuh, ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenaga kerjaan. Kemudian kita memediasi, bisa ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis. Ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Itu tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur tripartit itu penting. Kayak gitu kira-kira. Oke. Sebelumnya pada April lalu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer melakukan sidak terhadap perusahaan Sanel Tour and Travel yang menahan ijazah karyawan. Ya, Immanuel kesal pemimpin perusahaan tak kunjung menemuinya. Saya dipaksa. Dipaksa paksa kamu? Siapa yang paksa? Ujung perang aja begitu ya ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Ada. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer terlihat kesal saat melakukan inspeksi mendadak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Jalan Tuku Umar, Pekanbaru,
karena tidak ada penanggung jawab perusahaan yang hadir menemuinya. Bahkan saat ia meminta untuk bertemu pimpinan perusahaan, karyawan pun tidak menggubrisnya. Tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita ke sini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Sidak yang digelar beberapa waktu lalu itu dilakukan menyusul adanya dugaan penahanan ijazah milik 12 mantan karyawan Sanel Tour and Travel. Harus saya lakukan hal yang terbaik, kembalikan ijazah kawan-kawan yang ditahan, udah itu doang. Kita nggak mau minta yang lain-lain. Kalau itu pun susah, saya akan perintah pengawas saya untuk melakukan penggeledahan. Immanuel mendesak perusahaan jasa itu segera mengembalikan ijazah para mantan karyawannya. Jika dalam waktu dekat perusahaan tidak juga mengembalikan, maka terancam disegel bahkan ditutup. Diketahui alasan perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan apabila ada barang hilang. Namun nyatanya hingga para karyawan berhenti bekerja, perusahaan tidak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja akan menertibkan syarat penerimaan karyawan oleh perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya banyak menemukan syarat aneh-aneh terkait dengan penerimaan karyawan yang ternyata justru menyulitkan masyarakat mendapatkan pekerjaan. Ada persyaratan-persyaratan pencari kerja yang menurut saya juga janggal ya. Apa misalnya soal pencari kerja dikasih dengan ketentuan syarat harus good looking, ganteng atau cantik. Itu kan aneh. Kalau Angel yang cantik, kalau kerjanya memang khusus buat make up dan sebagainya, butuh wajah cantik atau ganteng lah. Lalu bagaimana industrial misalnya pabrikan dan sebagainya yang butuh cuman tenaga. Ngapain lu bicara tentang wajah, good looking, gaya menarik. Kedua soal umur. Kadang-kadang kasihan kan, orang dibatasi dengan umur. Akhirnya misalnya dibatasi 20 sampai 35, lalu 36, 37, 38 sampai 60 sekian itu yang bisa kerja. Akhirnya kan putus harapan untuk cari kerja. Timbul lagi kemiskinan, naik lagi angka pengangguran. Dua. Ketiga soal udah nikah atau belum. Kerja nanya nikah, apa relevansinya gitu loh. Nah keempat juga soal tinggi badan. Kacau kan? Tinggi badan berat badan ya Pak ya? Tinggi badan berat badan. Kecuali TNI atau polisi karena ada ketentuan. Atau kalau tidak di pramugari pesawat, iya butuh standar ketinggian. Lalu industrial yang lain yang tidak butuh itu kok dia cantumkan. Belum lagi syaratnya siap dalam tekanan kerjaan. Gila, masa bekerja dalam tekanan? Ini namanya bekerja harus tingkatnya kenyamanan. Kalau tingkatnya tekanan kacau. Siap harus dalam kondisi dalam tertekan. Gila, itu syarat gila tuh menurut saya tuh. Belum lagi, maaf nih untuk kawan-kawan perempuan, sampai ukuran BH berapa? Itu apa itu? Itu kan pelecehan menurut saya. Dan itu terjadi. Ada laporan-laporannya Pak? Ya bukan, itu realita di lapangan seperti itu. Nah makanya kita ingatkan, HRD ini kita akan melakukan tindakan hukum. Kita pidanain orang-orang ini. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima penyerahan keketuaan Forum Uni Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam kepada Indonesia. Ya, dengan ini Puan sebagai Ketua DPR RI pun resmi mengemban tugas sebagai Presiden PUIS ke-19 untuk tahun ini. Puan dinobatkan sebagai Presiden PUIS ke-19 usai secara simbolis dilakukan serah terima palu sidang dari Ketua Majelis Nasional Republik Pantai Gading, Adama Bigtogo. Pemberian palu sidang ini sekaligus menandakan DPR resmi menjadi Ketua PUIS dengan Puan sebagai
pemegang presidensi. Wan menyatakan Indonesia berkomitmen akan memperjuangkan sejumlah isu global yang terdampak pada negara-negara anggota OKI, termasuk dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Wan pun kembali menegaskan komitmen dan juga dukungan Indonesia kepada Palestina, termasuk mendorong penguatan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik di Gaza dan sekitarnya. Tadi Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani telah mendapatkan pengukuhan sebagai Ketua atau Presiden Organisasi Parlemen Negara-Negara OKI. Jadi dari sebelumnya adalah presidensi dari Pantai Gading, dan tahun ini adalah Indonesia menjadi pemimpin untuk Parlemen Negara-Negara OKI. Nah, ini kembali mengukuhkan bahwa Indonesia itu dianggap sangat penting perannya di dalam menjawab tantangan global yang juga dialami oleh negara-negara OKI. Jadi keketuaan ini membawa dampak yang sangat banyak untuk Indonesia, karena selain yang pasti prestis ya, sangat bergengsi, dan yang kedua tentunya Indonesia bisa mendirect ya penyelesaian konflik di Palestina dan juga di daerah lain yang melibatkan saudara-saudara Muslim kita. Ya, tadi juga Ibu Ketua DPR menerima bilateral dengan delegasi dari Palestina. Palestina sendiri menyatakan bahwa Indonesia adalah saudara dalam perjuangan. Palestina merasa Indonesia tidak pernah meninggalkan Palestina di dalam melakukan perjuangan kemerdekaannya. Bahkan delegasi Palestina itu menyatakan bagaimana dari Presiden Soekarno, Megawati juga tadi disebut, dan juga Ibu Puan sendiri menyatakan bahwa Indonesia memastikan akan terus ya turut memastikan kemerdekaan Palestina, karena perjuangan kemerdekaan Palestina itu bukan hanya sebagai kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi seperti yang dikatakan Ketua DPR kita, membela Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina adalah perintah undang-undang, sehingga sampai kapanpun Indonesia akan memastikan akan selalu berjalan bersama rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Nah, tentu di dalam resolusi yang akan dibuat, terutama di komite minoritas ini, kita ingin menyerukan sekali lagi bahwa negara-negara OKI itu akan bersuara lebih lantang lagi, akan bertekad satu suara bulat ini ya, supaya terdengar lebih berisik lagi gitu ya, bahwa memang segala bentuk agresi militer yang terjadi di Palestina harus segera dihentikan, dan kita setiap baik itu ketua parlemen maupun wakil ketua parlemen itu mengatakan bahwa sepakat dengan resolusi yang telah disusun Indonesia untuk kita terus bersama berjalan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jadi seberapa kuatnya forum ini? Kita mengetahui bahwa populasi dari OKI ini adalah 25% dari seluruh populasi dunia. Dan saat ini mengapa kita selama ini tidak dianggap cukup garang atau itu, karena memang kita tidak menunjukkan bahwa kita kompak dan satu suara. Nah, maka di bawah keketuaan Indonesia ini kita sekali lagi berkomitmen bahwa OKI harus menjadi salah satu mikrofon ya untuk kemerdekaan Palestina. Jadi itulah yang harus kita perjuangkan dan kita tunjukkan kepada dunia kalau negara-negara OKI ini memang kuat dan berdaya untuk melakukan perubahan baik kepada tatanan dunia. Pastinya. Jadi Ibu Ketua DPR sendiri juga menyatakan, selalu mengingatkan bahwa parlemen itu harus berjalan beriringan dengan pemerintah. Ya, jadi eksekutif dan legislatif itu harus selalu berjalan beriringan dalam artian saling memberi dukungan untuk perubahan baik. Tema kali ini pun adalah good governance. Jadi itu juga yang harus dicapai oleh negara-negara OKI, bahwa kita sama-sama mengevaluasi diri kita untuk membentuk sebuah tatanan pemerintahan yang baik. Karena
karena ini berkaitan erat juga untuk ketahanan kita bersama di dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Ya, Pak Prabowo akan hadir, ini sudah on schedule, sudah dipastikan, sehingga juga ada beberapa perubahan jadwal yang teman-teman juga ketahui bersama karena memang untuk menyesuaikan dengan kehadiran Pak Prabowo. Dan ini sangat disambut baik oleh para peserta dari 38 negara yang hadir, sebanyak 444 delegasi itu menyatakan sangat terhormat atas kehadiran Presiden Republik Indonesia untuk pembukaan inaugurasi nanti. Rombongan pertama jemaah haji khusus tiba di Madinah, Arab Saudi. Informasi lengkap yang kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sido Today.